Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azrun dengan NIM 2012-1935. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan proposal skripsi saya yang berjudul Perancangan dan Implementasi Sistem Pengolahan Data Gudang berbasis website pada Apotik Indonesia menggunakan metode SDLC. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Dalam era informasi dan teknologi saat ini, pemanfaatan sistem berbasis website telah terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pengolahan data. Namun pada Apotik Indonesia belum terdapat sistem pengolahan data berbasis website yang memadai. Oleh karena itu diperlukan perancangan dan implementasi sistem pengolahan data berbasis website yang mampu mengatasi masalah yang ada dan meningkatkan efisiensi pengolahan sistem. Untuk selanjutnya, di sini ada rumusan dan batasan masalah. Untuk rumusan masalahnya sendiri ada dua bagian. Yang pertama, bagaimana cara membuat sistem yang efisien, terstruktur, sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan untuk yang kedua, bagaimana meningkatkan akurasi stok, meminimalkan kesalahan dalam pemenuhan pesanan. Dan adapun batasan masalahnya yaitu objek yang diteliti adalah stok obat di sistem pengolahan gudang Apotik Indonesia. Berikutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Untuk tujuan penelitian yaitu menghasilkan sistem yang efisien, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan untuk manfaat penelitian, manfaatnya adalah mempermudah dalam mencari obat yang dibutuhkan konsumen, mempermudah pihak apotik dalam menentukan obat yang akan di-restock. Untuk studi literaturnya, yang pertama ada implementasi sistem informasi inventory berbasis web studi kasus CV Sinar Abadi Cemerlang. Yang nama penulisnya Ahmad F. Novita L dan Andika YB. Tahun publikasi 2020. Hasil penelitian lebih efektif dan akurat yang dapat membantu bagian administrasi dalam pengolahan data barang. Dan untuk perbandingan penelitiannya menggunakan implementasi dan penerapan dengan metode yang berbeda. Nah, untuk yang kedua, implementasi metode prototype pada sistem peminjaman alat kerja berbasis web di PT SK Metalindo. Nama penulis Ali M dan Arjuna G. Tahun publikasi 2021. Hasil penelitian mampu memudahkan pembuatan aplikasi meminjam alat kerja berbasis web sehingga peningkatan mutu pengolahan alat kerja semakin. Untuk perbandingannya menggunakan implementasi dengan penerapan dan metode yang berbeda. Untuk yang ketiga, rancangan bangun penerapan model prototype dalam perancangan informasi pencatat persediaan barang. Untuk nama penulisnya Jehan K.S dan Fitria R. Tahun publikasi 2021. Hasil penelitian dapat meningkatkan performa dan kinerja terutama yang berkaitan dengan pengolahan data persediaan barang hingga pembuatan laporan persediaan barang. Untuk perbandingannya, tahap pengujian dan penerapan implementasi dan metode yang berbeda. Yang keempat ada perancangan sistem informasi pencatat gudang berbasis website dalam kurung studi kasus Linkback Salatiga. Nama penulisnya senduk.h.y senduk.h.y. Tahun publikasi 2022. Hasil penelitian merancangkan sistem penjualan online berbasis website yang bertujuan memasarkan toko produk handmade ke jangkauan yang lebih luas. Untuk perbandingan penelitiannya, tahap pengujian dan penerapan implementasi dan metode yang digunakan berbeda. Untuk selanjutnya ada sistem informasi persediaan stok barang berbasis web pada toko Putra Gersik. Nama penulis Sika, R.N dan Putri D.A.
Tahun publikasi 2021, hasil penelitian membantu dalam pengelolaan persediaan stok barang di toko putra lebih teratur dan terkontrol, serta dapat membantu admin toko dan pemilik toko untuk mengetahui informasi persediaan barang kapan saja. Untuk perbandingan penelitian, tahap pengujian dan penerapan implementasi dengan metode dan objek yang berbeda. Untuk yang keenam, penerapan metode eksperimen semu pada sistem informasi persediaan dan penjualan obat. Nah, untuk nama penulisnya Sutono dan Pamungkas, P. Tahun publikasi 2020. Untuk hasil penelitiannya membuat manajemen dalam perusahaan berjalan lebih efektif dan efisien serta sistem yang dikembangkan lebih spesifik. Untuk perbandingan penelitian, tahap pengujian dan penerapan implementasi dengan metode dan objek yang berbeda. Untuk alur penelitiannya, di sini tahapan penelitian dimulai dengan melakukan studi literatur, kemudian melakukan tahap perencanaan, dan untuk yang ketiga tahap analisis, selanjutnya tahap desain, kemudian tahap pengembang. Jika tahap pengembangan selesai, maka akan lanjut ke tahap uji coba, yaitu menggunakan black box. Nah, jika sesuai, maka akan lanjut ke tahap implementasi, tahap pemeliharaan, dan operasional. Nah, jika tahap uji cobanya tidak berjalan lancar atau belum sesuai, maka akan kembali lagi ke tahapan pengembangan, dan selanjutnya akan mengulangi lagi. Untuk selanjutnya, jadwal penelitian. Di sini saya memulai kegiatan pada bulan Maret, April, Mei, dan Juli. Untuk studi literatur, saya memulai pada bulan Maret, minggu pertama dan minggu yang kedua. Nah, untuk latar belakangnya, saya memulai pada bulan Maret, minggu ketiga dan minggu keempat. Nah, untuk pengumpulan data, saya menggunakan dua metode, itu observasi dan wawancara, dan saya lakukan pada bulan April, minggu pertama, kedua, dan ketiga. Yang keempat ada perencanaan kebutuhan. Untuk perencanaan kebutuhan, saya memulai pada bulan Mei pada minggu pertama. Nah, yang kelima ada desain UI-nya, user interface-nya. Saya memulai pada bulan Mei, pada minggu kedua, ketiga, keempat, dan minggu ke-1 pada bulan Juni. Nah, perancangan sistem pengolahan data dan implementasinya saya mulai pada bulan Juni pada minggu kedua sampai minggu ke-3 sampai minggu kedua lagi pada bulan Juli. Nah, untuk pengujiannya saya memulai pada bulan Juli pada minggu ketiga dan keempat. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.